Wong saya ini orang kampung, nggak bisa baca sampai kelas 5 SD, nulis juga nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Kalian bisa jadi novel loh teman-teman. Menemukan aksara itu ada 600 aksara kita, gitu ya. 600 aksara. Wah, ini saya nyari beberapa negara yang punya aksara sebanyak kita. Jadi bukan hanya tentang belum ada. Saya apa tadi terkait dengan teknologi, gitu ya. Tetapi secara kebangsaan literasi itu sangat urgent dan penting. Dia punya peranan strategis supaya negara ini bisa berdaulat, gitu. Oke. Ya, halo Sobat Pena, kembali lagi. Selamat datang di podcast Petaena kita tentang literasi. Apalagi kita juga bakal memperingati Hari Literasi juga hari ini ya, di mana Hari Literasi Dunia Internasional. Jadi kita membuka lebih lebar lagi mengenai apa sih sebenarnya dunia literasi itu, dan tema hari ini tuh kita akan membahas mengenai meningkatkan literasi serta membuka dunia melalui literasi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Bambang Prakoso yang merupakan dosen ilmu perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga Ketua Gerakan Pembudayaan Minat Baca Provinsi Jawa Timur. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana? Alhamdulillah sehat juga ya Pak. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Pak, masalah literasi, apalagi kalau kita lihat database-nya, di Indonesia itu bahkan sekitar 75% anak di usia 15 tahun di Indonesia itu hanya bisa membaca tapi tidak bisa memahami isi bacaan mereka gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka baca? Mereka tuh hanya membaca sekilas, apalagi di Indonesia itu banyak banget disinformasi, sehingga banyak juga tuh hoax-hoax yang mungkin ditelan sama generasi-generasi Gen Z, Alpha, dan juga mungkin generasi milenial yang dalam teknologi itu agak gaptek bisa dibilang kayak gitu ya Pak. Jadi itu gimana sih sebenarnya literasi sendiri itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Mungkin kalau sederhananya begini, jadi literasi itu membaca. Jadi membaca ini pun dibagi menjadi dua, jadi membaca secara tekstual dan kontekstual gitu. Nah lalu setelah membaca itu memahami, jadi memahami apa yang dibaca lalu dipahami. Ini sering terjadi bukan hanya di tingkat SD, SMP atau SMA, bahkan mahasiswa ketika kuliah, ketika mereka dikasih tugas gitu kan, lalu bikin PPT dan PPT itu dipaparkan di depan gitu ya. Mereka hanya membaca teks saja dan tidak paham apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan, dipresentasikan. Artinya dia tidak memahami. Dia bisa membaca tapi tidak memahami. Lalu yang ketiga itu bisa menganalisis. Jadi membaca, memahami, menganalisis. Nah, daya analisis ini kurang karena memang referensi bacaannya sangat lemah gitu ya. Memang sedikit. Kalau kita lihat memang kalau penduduk kita ini kan 60% itu SMP ke bawah. Mungkin 15-20% itu SMA, sisanya yang kuliah S1 gitu. Nah, dari yang kuliah ini saja, mahasiswa kuliah ini masih jarang yang membaca. Masih jarang yang membaca. Itu terbukti, coba kalau Mbaknya sering gini, podcast terus keliling kemana gitu, diajak diskusi dialog gitu. Jadi dia tidak punya metafora yang bagus ya, tidak punya pemaknaan yang bagus terhadap ya apa pembahasannya itu gitu. Nah, itu ya salah satunya ya bikin analisis kita ini kurang mendalam karena kita krisis bacaan memang gitu. Itu jadi membaca, menganalisis, membaca, memahami, menganalisis, lalu tahu persoalan gitu. Nah, ini penting mengetahui persoalan ini. Ya seperti kemarin, ya misalkan kita lihat Sri Mulyani ya tentang, tetapi yang berkembang luas itu kan itu hasil AI. Gitu kan. Guru sebagai beban negara itu sebenarnya AI, itu sebenarnya itu AI. Aslinya kan tidak seperti itu, tetapi itu semua banyak yang termakan hoax kan. Jadi mulai dari AI akademisi, masyarakat umum dan seterusnya gitu. Lalu setelah itu tahu jalan keluarnya atau problem solvingnya gitu. Jadi membaca, memahami, menganalisis, tahu jalan keluarnya. Itu jadi literasi secara sederhana itu. Cuman muaranya gitu ya. Nanti adalah keseimbangan intelektual, spiritual dan estetika. Itu untuk ke dalam diri. Untuk keluarnya sebenarnya kalau profesional itu menafsirkan. Menafsirkan itu ada namanya literasi berbasis inklusi sosial. Gitu. Jadi orang ketika punya pengetahuan, tumbuh kreativitasnya, skillnya, lalu meningkatkan kesejahteraan. Ya itu kalau versi Perpusnas ya gitu. Nah itu literasi Mbak, sederhananya gitu.
Oke. Ya. Jadi nggak hanya membaca tapi juga memahami konteksnya melalui berdasarkan analisis juga gitu ya. Ya. Dan literasi itu lebih baiknya kita juga nggak hanya pada satu buku tapi beberapa buku juga ya Pak untuk memahami lebih dalamnya lagi. Betul, ya betul. Jadi harus banyak buku. Jadi kadang kebetulan saya keliling ya, salah satunya kampanye literasi ke berbagai daerah gitu. Dan memang misinya itu ya ingin menumbuhkan kembali, salah satunya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kita harus belajar dari abad-abad, mulai abad keluhuran ya. Bahkan kalau ada di abad ke-1, ke-6 dan sampai sekarang di abad 21 gitu. Jadi berabad-abad kami mencari referensi dan seterusnya gitu. Seperti apa sih literasi di abad keluhuran gitu. Saya mempelajari literasi di abad-abad itu. Ada yang menarik. Kalau kita lihat literasi sekarang yang diriset oleh UNESCO, World Economic Forum dan seterusnya, lalu mereka mengutuk kita dengan bahwa literasi kita rendah gitu. Ya. Dan saya mencoba mempelajari di abad-abad keluhuran itu. Ternyata di abad ke-6 kita sudah ada aksara gitu kan. Bahkan sampai di abad kemarin saya studi literatur, saya menemukan aksara itu ada 600 aksara kita gitu ya. 600 aksara. Wah, ini saya nyari beberapa negara yang punya aksara sebanyak kita Indonesia, Nusantara. Belum ada. Saya punya mahasiswa dari Zimbabwe, saya tanya di sana hanya ada 3. Kalau di mana itu di India ada 8, di Jepang ada 3, katakana, hiragana, kanji gitu ya. Dan kemarin ketika saya ngasih pendampingan pelatihan menulis di Dinas Provinsi, itu yang ngirim naskah itu hampir 600 lebih gitu ya. Ada salah satu peserta itu dari Korea, mahasiswa dari UNESA. Saya tanya di sana ada berapa aksara? 1. Ada berapa bahasa? 1 gitu kan. juga. Nah, itu aksara kita punya sekian, dan bahasa itu ada 700 sekian bahasa kita di Indonesia gitu kan. Kalau apalagi alat musik, wah di Eropa itu barat itu hanya ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, itu kan ada dibolak-balik gitu. Di kita enggak banyak, ada pelok, ada slendro dan macam-macam. Saya punya buku itu yang sekitar 400 alat musik gitu. Dan macam-macam gitu. Nah, ini tidak mungkin kalau bukan sebuah negara yang mengalami perjalanan yang matang dan panjang, meninggalkan warisan sejarah intelektual, kekayaan kesenian kebudayaan seperti ini kan tidak mungkin gitu. Wah, itu makanya wah ini keren ternyata. Dulu tulisan-tulisan leluhur kita misalkan Sutasoma yang ditulis Semputan Tular, lalu ada Negara Kertagama, Arjuna Wiha dan seterusnya. Itu kan itu sebagian diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Itu berarti kita punya genetika literasi yang luar biasa di abad-abad itu. Cuman sekarang menjadi persoalan, kenapa kok sekarang kita dikatakan literasi kita rendah? Ada apa ini gitu kan? Itu juga yang perlu kita bahas hari ini ya Pak. Kayaknya itu urgensi banget itu. Kenapa kita mengalami kemunduran dari 600 aksara yang ada dengan budaya dan warisan yang begitu banyak, tapi kita malah mendapatkan terendah gitu ya di UNESCO, bisa dibilang rata-ratanya paling rendah di ASEAN gitu. Itu cukup menyedihkan faktanya ya. Oke. Berarti bisa dibilang kita harus mulai menggali lagi nggak Pak, kayak kayak kearifan lokal kita yang ada, mulai dari situ untuk menumbuhkan jiwa literasi yang ada. Karena kalau kita pahami ya kayak saya nggak tahu, kurang tahu ya, tapi di adik saya itu ketika saya SMP kayak dia tuh kurang memahami sejarah-sejarah Indonesia, kayak kita juga kaget kok dia nggak tahu Dewa kayak Ki Hajar Dewantara kayak gitu-gitu. Apakah sebenarnya itu karena kalau nggak salah kan sejarah kita lagi ditulis ulang gitu ya Pak. Apakah itu juga mempengaruhi minat baca anak generasi sekarang, atau bisa dibilang kayak malah AI itu gimana juga gitu loh Pak. Kayak apalagi sekarang tuh ChatGPT Pak, apa-apa ChatGPT. Jadi mungkin orang-orang juga udah malas tuh kayak kita baca jurnal gitu. Apalagi kita jujur ya Pak, saya dulu sebagai mahasiswa juga kadang apa kita ChatGPT aja gitu. Itu gimana Pak tanggapannya sebagai dosen ilmu perpustakaan ya terhadap ChatGPT juga itu yang saat ini lagi ini ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu kalau bagi saya ya teknologi itu alat bukan tujuan gitu ya. Itu hanya tool saja kan untuk mempermudah pekerjaan kita. Cuman sekarang anak-anak itu mindsetnya sudah wah ini supaya cepat mengerjakan tugas ini maka saya pakai ChatGPT gitu ya. Nah, ada hal-hal yang ChatGPT itu kan abai terhadap kebenaran dan kesalahan, dia nggak peduli gitu kan. Dan kalau saya tidak menyarankan untuk menggunakan ChatGPT, lebih banyak membaca literatur, buku-buku hasil riset, jurnal dan seterusnya gitu. Itu sudah tidak diragukan otoritatifnya ya, sudah diperiksa oleh dosen dan seterusnya kan, orang-orang yang memang punya kepakaran di situ. Mestinya gitu supaya kita melatih cara berpikir secara konstruktif gitu kan.
Makanya nalar kritis itu sekarang terdegradasi gitu ya, menurun karena memang mereka nggak punya daya baca. Memang harus kita akui itu. Sukanya yang instan gitu. Padahal kalau membaca kita bisa merekonstruksi ide gagasan gitu ya, ontologi, epistemologi, aksiologi secara terstruktur dan sistematis gitu. Nah, sayangnya anak-anak nggak mau mengakrabi itu sekarang. Jadi kalau ngomong gitu, kadang dia nggak terstruktur gitu ya kan. Nah, itu menjadi salah satu persoalan. Padahal kalau akademisi, saintis, ilmuwan seharusnya dia akrab dengan bacaan. Itu supaya dia bisa ya itu tadi merekonstruksi ide gagasan dengan baik gitu. Dan itu kalau terkait ChatGPT, makanya saya menyarankan untuk ayo kita mengakrabi literatur aja, kita membaca. Saya menganjurkan untuk itu gitu kalau saya. Kalau literatur yang mungkin ya Pak, mungkin orang awam yang pengen banget belajar literasi, kira-kira literatur apa yang bisa kita baca kayak sebagai pembuka gitu? Apakah novel itu juga salah satu literatur yang bagus buat kita untuk belajar mengenai apa literasi, memaknai isi dari novel yang kita baca atau gimana? Soalnya kan kalau anak-anak zaman sekarang mungkin lebih seringnya baca ini Pak, malah AU gitu, apa ya, alternative universe. Jadi kayak kita tuh bikin novel-novel kayak tentang idola kita gitu. Sebenarnya kalau dari generasi Gen Z sendiri itu seringnya baca AU Pak daripada novel kalau sekarang lah. Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah AU ini bisa jadi salah satu bentuk kita belajar sih memaknai apa yang kita baca gitu melalui alternative universe itu? Boleh saja saya kira, boleh saja. Dan ke novel juga boleh. Membaca itu sesuai passion ya, keinginan kita suka apa gitu misalkan. Kalau saya dari dulu memang sukanya itu biografi tentang tokoh-tokoh. Jadi saya mempelajari tokoh-tokoh di dunia ini, kenapa mereka menjadi orang hebat di dunia. Terlahir seperti halilintar kan ke dunia ini. Kalau ngomong gitu, wah orang-orang mendengarkan dengan seksama gitu. Ya ternyata mereka punya rahasia-rahasianya juga membaca ternyata, seperti siapa namanya, Obama juga dia gila baca. Kalau kita kan dibagi ada tokoh-tokoh itu, ada yang negarawan seperti Gus Dur juga pembaca kelas berat, gila baca. Mahatma Gandhi gila baca dia. Ada namanya kalau di FISIP itu ada namanya Karl Marx itu dari jam 9 sampai 8 malam dia di British Library, dia baca buku. Makanya nggak heran kalau lahir salah satunya The Das Kapital yang 1, 2, 3 itu yang dipelajari oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kan di berbagai negara di dunia kan. Dan banyak lagi gitu. Jadi tokoh-tokoh, bahkan kalau dari tokoh-tokoh Muslim juga banyak. Ada namanya Ibnu Sina, ya kan, Al-Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Ini pembaca, orang-orang pembaca. Ada lagi siapa yang namanya yang dia menulis itu ada 450 naskah sampai sekarang yang masih dikaji di pesantren itu sekitar 220 naskah gitu. Al-Ma'mun namanya gitu kan. Bahkan dia bilang begini Al-Ma'mun itu, aku membayar penerjemahku dengan emas seberat buku yang diterjemahkan. Kalau dia menerjemahkan buku setengah kilo, maka dibayar emas dengan setengah kilo. Itu saking menggandrungi ilmu pengetahuan gitu. Jadi orang-orang dulu itu dia luar biasa gitu ya, karena memang dia punya tirakat ya, tirakatnya itu tadi dia membaca. Kalau sekarang kan enggak ya, karena memang teknologi berkembang instan dan seterusnya. Itu juga pengaruh juga terhadap perkembangan dan karakter manusia yang ada di abad-abad ya seperti ini sekarang gitu. Berarti sebenarnya dengan membaca kita bisa malah terlatih untuk menjadi penulis juga, bisa dibilang gitu ya? Iya, dulu saya ini orang kampung, lalu saya bisa baca itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD sekarang karena saya berteman dengan Pak Toh dan teman-teman itu, saya belajar menulis gitu ya. Nah lalu saya menulis, sekarang buku saya mungkin mau 14, jadi ada antologi dan tunggal. Lalu saya di rumah punya perpustakaan, kalau buku saya ini tidak saya bagi-bagikan gitu, mungkin ada 10.000 buku saya di rumah, maka saya bikin perpustakaan kecil untuk warga gitu, supaya warga ini juga membaca gitu kan. Siapa tahu nanti juga jadi penulis juga gitu kan. Nah jadi dari membaca itu kita ini kan membuka cakrawala pengetahuan kita, punya keluasan pengetahuan dan juga kedalaman ilmu, bisa menentukan sikap secara bijak gitu dan estetik gitu kan. Nah biasanya kalau kita punya ide gagasan yang banyak itu bingung, ngapain ya, nulis lah kita biasanya gitu, nulis gitu. Dan saya sering nulis di beberapa media online, salah satunya di Birawa. Saya agak rutin di situ gitu. Di awal-awal ya sering ditolak dan seterusnya ya, sekarang agak rutin tiap bulan nulis di harian
di harian This Way, dan ada 5 kalau nggak 6 ya media online, ada yang kecil-kecil ada yang besar gitu. Nah kalau bacaan kita banyak, kita punya pengetahuan gitu, biasanya keri kalau nggak nulis gitu kan karena punya pengetahuan apa gitu. Ya, saya merespon beberapa hal terkait isu-isu politik juga saya respon gitu, kayak korupsi Pertamina gitu kan, lalu apalagi itu Tom Limbong kemarin saya juga menulis tentang itu, lalu apa itu UTNI gitu saya menulis gitu. Berarti kalau ada yang bilang oh, saya nggak bisa nulis, itu berarti dia lebih kayak kurang baca mungkin gitu nggak Pak? Atau gimana? Sebenarnya nggak bisa, bukannya nggak bisa, dia nggak mau. Nggak mau. Semua orang bisa kan nulis gitu, nulis ngalir aja, pokoknya nulis ngalir aja. Nanti kalau untuk editing, layout dan seterusnya itu kan pekerjaan yang berbeda gitu ya. Nanti setelah itu baru diedit, nulis aja gitu kan. Kalau ada kemauan pasti bisa kayaknya. Wong saya ini orang kampung, nggak bisa baca sampai kelas 5 SD, nulis juga nggak bisa, kayaknya nggak bisa sebagus gitu ya. Nah, sejak kuliah S2 ada waktu itu ada Cak Nun di FISIP kan, waktu ulang tahunnya FISIP. Lalu saya ya dari situ tertrigger, oh ternyata ini kok ada istilah yang keren ya gitu. Akhirnya dari situ saya beli bukunya Cak Nun. Setelah ini saya loh kok menarik gitu. Akhirnya saya nambah buku-buku yang lain. Sejak saat itulah saya mengumpulkan buku sampai sekarang ini mungkin hampir 10.000 buku saya gitu. Berarti sebenarnya kalau pengen menulis itu mulai dari kita membaca, terus kita ngobrol dengan orang, mungkin ada suatu topik yang menarik buat kita, baru kita ke-trigger buat nulis itu ya Pak? Iya, betul. Dan mulai aja dengan kita menulis apapun yang kita sukai. Gitu ya. Jangan takut salah, yang penting gampang nulis itu, bawa bolpen, kertas, nulis saja apa yang ada dalam pikiran kita. Biasanya kalau pacaran ya anak-anak yang muda gitu kan ditulis gitu kan. Nah itu kan bakat menulis itu, tinggal dilanjut aja kan. Dimulai dari menulis surat cinta ya Pak, dari situ baru kita bisa itu. Siapa tahu nanti surat cinta kalian bisa jadi novel loh teman-teman. Iya. Terus sebenarnya seberapa penting sih urgensinya literasi ini sendiri Pak di era digital sekarang juga itu? Ya, urgensinya literasi bukan hanya dibatasi oleh di era digital, tapi saya kira sampai tatanan kebangsaan saya kira. Jadi saya cerita aja dulu, dan ini ada kaitannya dengan literasi sangat lekat. Di abad 16 itu di tahun 1600 sekian 5 atau sampai 22 ya, VOC kan datang ke sini, dia bawa aksara Latin namanya. Lalu penduduk pribumi ini yang nggak bisa menulis aksara Latin dia dianggap buta huruf gitu kan. Nah mereka ini mungkin coba nanti dikonfirmasi ya, mungkin ada kaitannya dengan teori konspirasi. Karena misalkan seperti Inggris, Prancis, lalu Belanda gitu, dia kesini memang nyari makan rempah-rempah. Di sana negara kering. Kering itu 4-7 bulan nanam apapun nggak bisa tumbuh. Maka negara harus menyiapkan mineral gitu ya, energi ya kan, makanan dan seterusnya gitu, supaya rakyatnya bisa hidup gitu kan. Karena di sana negara kering, nanam apapun nggak bisa tumbuh, dia ke negara ekuator atau ya seperti Indonesia ini yang di garis khatulistiwa, yang apapun ada, mulai mineral, batu bara dan semuanya ada di sini gitu ya. Dan mereka mencari makan ke sini. Nah, salah satunya adalah saya ya baca studi literatur, dan kebetulan rumah saya itu dekat di pabrik gula di Sidoarjo. Setelah itu di Kerembung itu ada pabrik gula, dan di beberapa daerah termasuk di Tapal Kuda sana arah ke Banyuwangi itu juga ada dan seterusnya, Mojokerto. Nah kenapa kok banyak pabrik gula, dan ini sejak zaman Belanda ternyata. Dan itu membangun rel yang untuk ngangkut tebu. Itu kalau saya aslinya Pacitan, itu kalau arah ke selatan itu sampai Selaung gitu ya ke sana. Dan tanah-tanah itu ternyata di kanan kiri rel itu kalau ditanami tebu subur itu Mbak gitu ya. Lalu tebu itu diolah jadi gula, dikirimlah ke Eropa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan mereka ke sini nyari makan. Bukan hanya itu, sumber daya alam kita kan. Sumber daya alam kita mulai batu bara dan seterusnya gitu. Ada salah satunya kan ada 7 negara yang tergantung batu baranya pada Indonesia gitu. Nah kalau ini di stop ya bisa chaos itu negara itu gitu. Jadi sumber daya alam kita memang diincar oleh negara-negara kering gitu ya. Ini bahkan sejak di abad 12 paruh 13 ketika Mongol mengirim mata-mata namanya Mengci ke Singosari, ke Prabu Kertanegara gitu ya, supaya Prabu Kertanegara ini bayar upeti dan
menyerah pada Mongol gitu ya, jadi bagian dari gitu. Akhirnya kan nggak mau Prabu Kertanegara, dipotonglah telinganya si Mengji ini, lalu pulang lagi ke Mongol gitu ya. Setelah pulang ke sini bawa tentara puluhan ribu orang kan. Nah ternyata ketika sampai sini itu ketemu namanya Jayakatwang. Jayakatwang ini biasanya Kertanegara gitu, karena dulu ini ditaklukkan oleh Kertanegara gitu ya. Akhirnya jadi besanya supaya mungkin itu pernikahan politik gitu ya. Nah ternyata sudah meninggal Prabu Kertanegara, dibunuh oleh Jayakatwang ini gitu kan. Nah waktu itu pasukan Mongol ketemu Raden Wijaya. Raden Wijaya itu Raja Majapahit pertama gitu ya. Nah kalau mau membunuh menguasai Singosari, maka bunuhlah Jayakatwang, karena Jayakatwang sekarang sedang berkuasa gitu. Akhirnya dibunuhlah Jayakatwang gitu kan. Nah setelah mereka menang gitu ya, pesta pora gitu. Setelah pesta pora itu minum-minum dan seterusnya gitu ya. Lalu dibunuh diserang oleh Raden Wijaya dibantu Arya Wiraraja dan teman-temannya. Arya Wiraraja itu dari Songgenep. Songgenep itu Sumenep gitu kan. Nah akhirnya kocar-kacir, ada sebagian yang meninggal dan melarikan diri dan seterusnya. Nah sebenarnya kalau dilihat dari abad-abad itu ya mereka kesini nyari makan gitu kan, karena memang luar biasa kan Nusantara ini gitu. Nah sebenarnya kalau kita punya masyarakat Indonesia ini punya literasi yang bagus gitu ya, pengetahuan yang bagus, dia bisa berdaulat secara pengetahuan, ekonomi dan seterusnya. Kita nggak bisa dibohongi oleh orang asing gitu kan. Tapi sekarang faktanya kita ini merdeka gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak merdeka kan. Kenapa? Ya karena ada satu orang di Indonesia ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. Ada 50 pejabat yang kayaknya sama dengan 50 juta penduduk Indonesia. Padahal penduduk kita 280 juta juta gitu ya. Ternyata kekayaan alam kita hanya dinikmati segelintir orang gitu kan, atau mungkin bisa pemerintah di pusat, orang yang jabat dan kroni-kroninya itu ya gitu ya. Dan masyarakat enggak gitu. Kenapa ada chaos sampai hari ini seperti ini gitu ya. Pertama ya karena pemerintah tidak punya keadilan sosial seperti di Pancasila itu, dan mungkin memang didesain masyarakat kita ini supaya tetap miskin dan bodoh, supaya menjadi objek setiap pesta demokrasi 5 tahunan gitu kan. Nah kalau orangnya miskin dan bodoh dikasih 300-200 kan mau untuk nyoblos ABC. Nah, jadi objek saja gitu ya. Kalau kita ini beneran misalkan berdaulat ya, kita ini kaya, pinter, nggak ada negara di dunia yang mengalahkan Indonesia. Kita belajar dari sejarah ya sampai sekarang gitu. Nah jadi bukan hanya tentang terkait dengan teknologi gitu ya, tetapi juga secara kebangsaan literasi itu sangat urgent dan penting. Dia punya peranan strategis supaya negara ini bisa berdaulat gitu. Oke. Wow, ternyata kita bisa mengetahui rahasia kenapa negara-negara maju itu berdaulat secara ekonomi ya. Bisa dibilang gitu nggak sih Pak? Karena kalau kita lihat kan kayak negara Eropa, negara Amerika itu kan menguasai sistem literasi gitu, dimana kayak mungkin anak-anak generasi milenial atau generasi Z awal-awal itu mungkin mereka baca lah buku-bukunya Harry Potter gitu. Dan beberapa mungkin kayak buku-bukunya Pramudia itu mungkin hanya beberapa Pak, kalau bisa mungkin anak-anak lebih sering baca bukunya Harry Potter daripada bukunya Pramudia. Betul. Ya Barat Eropa itu negara kering tadi, dan mereka bisa survive negara itu karena dia membaca. Membaca itu dalam konteks perguruan tinggi riset namanya. Dia riset apapun di riset gitu ya. Sehingga kalau nggak gitu nggak survive mereka gitu ya. Sumber daya alamnya kan minim gitu kan, nggak seperti kita. Kita ini tidur, makan, main gitu. Kalau di kampung hidup kok nggak punya pekerjaan, ya kan? Tapi kalau di kita enggak, di Eropa enggak. Dia harus riset, makanya perguruan tinggi kalau bikin riset beneran gitu. Kalau di Indonesia enggak, dia hanya risetan aja. Yang penting anggaran pemerintah turun gitu ya. Pengmasnya pengmasan saja, tidak beneran gitu loh. Nulis juga gitu ya. Kalau di misalkan kita lihat di beberapa negara maju, universitas maju itu, saya lupa di mana kemarin teman saya bilang. Jadi riset itu luarannya bukan jurnal artikel saja, tetapi nanti bisa dihakikan atau dihak patenkan, dan ini bisa dipakai oleh korporat atau pemerintah.
Dan ini bisa ada apa namanya, outputnya ya bisa meningkatkan kesejahteraan bangsanya, bisa lewat corporate ya kan, atau pemerintah dan seterusnya gitu. Jadi mereka memang risetnya beneran gitu loh, punya sumbangsi yang nyata, punya langkah konkret yang nyata yang memberikan apa namanya ya, meningkatkan kesejahteraan untuk bangsanya. Kalau kita kan enggak, setelah riset itu udah lepas, yang penting luarannya jurnal, artikel udah selesai kan. Gitu. Kalau di sana enggak gitu kan. Tapi kan yang kalau baca mereka berarti. Ya, tapi kan ini kan Pak, maksudnya kalau di Indonesia sendiri kan dosen itu, kalau kalau nggak saya mohon maaf ya para dosen Bapak juga, kayak mereka tuh ditarget gitu loh, dalam setahun tuh harus nulis berapa gitu. Iya. Dan mungkin karena itu juga kayak akhirnya sering juga terjadi di media sosial yang saya tahu itu, bahkan tulisan-tulisan mahasiswa itu sering di kayak, "Idal, kamu yang nulis, nanti saya jadi dosen penulis kedua," kayak gitu, sering yang kayak gitu. Lah itu gimana tuh Pak? Kan jatuhnya kayak kita yang turun di bawah nih kayak bener-bener riset, terus dosen tinggal ambil aja, atau nah itu kan juga mempengaruhi yang seperti Bapak bilang tadi. Kalau di luar negeri kan mereka tuh riset yang bener-bener riset dan bisa digunakan di korporat, bahkan di pemerintahan sebagai rujukan mereka gitu. Lah kalau di Indonesia kan akhirnya kayak ya udahlah, yang penting kita banyak-banyakan riset gitu. Apalagi sekarang tuh muncul juga tuh Pak, kayak sebenarnya tuh top ranking di universitas di Indonesia tuh bohongan, itu tuh cuma berdasarkan hasil kalian nulis aja gitu. Bukan mahasiswa kan, sekarang udah lulus kan? Oh, sudah lulus. Oke, ya udah, aman ya. Takut banget nanti tiba-tiba kecekal nih, nggak bisa lulus. Iya, oke. Itu memang ada ini peristiwa gini di salah satu universitas negeri, tidak saya sebut ya. Nanti kalau dilihat ulang bahaya nih. Jadi ada kasusnya dua mahasiswa ini case-nya ya. Yang satu ini dia dapat beasiswa ke luar negeri, nggak bisa dia karena tulisannya itu dipakai nama pertamanya dosen. Oh my god. Lalu yang kedua, dia mau jadi ASN, nggak bisa juga karena dia di jurnalnya itu penulis pertamanya dosen, gitu kan. Sebenarnya nggak boleh, gitu kan. Nah, kenapa kok dosen seperti itu? Nah, dosen seperti itu karena memang sistem ini dari hulu sampai hilir. Dosen itu diwajibkan nulis jurnal artikel supaya sertifikasinya bisa turun. Dosen yang punya sertifikasi dosen itu ya, gitu. Dosen karena administrasinya banyak, tugasnya jam ngajar, administrasi, ketiga kan tridharma perguruan tinggi itu ya, mengajar, pengabdian masyarakat, penelitian gitu. Ini menyita waktu banget nih. Akhirnya dosen nggak mau repot, akhirnya karyanya mahasiswa lah yang diakui, dia jadi penulis kedua, ketiga gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau agak kritis gitu melihat persoalan ini, lah kita mau memperbaiki negara dari mana? Dari perguruan tinggi seperti itu gitu ya. Dan di sekolah tambah ngeri gitu kan. Nah, karena saya pernah di sekolah gitu ya. Nah, di perguruan tinggi ini, coba kita lihat perguruan tinggi mulai mereka nggak berani buka full text. Kenapa? Karena di situ ada nama dosen dan mahasiswa. Ini nggak berani. Ini yang agak ngeri gitu ya. Wah, kalau ini dibuka semua bubar perguruan tinggi ini, gitu kan? Iya, gitu ya. Kalau misalnya, tapi boleh nggak seperti itu? Ya, nih tinggal ristek dikti nanti apakah diperbolehkan apa enggak. Regulasinya coba kita cek lagi Mbak, boleh apa tidak gitu ya. Kalau mahasiswa lalu ada nama dosen di situ gitu. Dan kebetulan saya menjadi kepala UPT perpustakaan, lalu ada peristiwa sebenarnya kalau dosen di nama kedua dan ketiga boleh sih, tapi kalau di nama pertama kasihan mahasiswa, dia dapat beasiswa nggak bisa, ASN dan seterusnya juga terhambat oleh itu gitu. Suatu ketika yang ada peristiwa seperti itu, saya tanya, loh kenapa kok namanya ibu ini ada di nomor 1? Iya, karena yang punya ide saya gitu ya, yang membiayai saya, katanya gitu. Waduh, tapi rugi juga nih mahasiswa, kasihan kalau nanti suatu ketika pingin jadi ASN atau ke luar negeri atau macam-macam, ini agak susah. Misalkan ke luar negeri itu dapat beasiswa ke luar negeri gitu, karena diminta linknya itu kan, linknya jurnal artikelnya itu, begitu. Berarti sebenarnya lebih baik diomongin dari awal nggak, kayak ini saya ada penelitian, kamu mau nggak, tapi kamu jadi penulis kedua nanti gitu. Berarti sebenarnya better kayak diomongin dulu di awal gitu, biar nggak tiba-tiba udah bekerja keras ternyata ya, ditulis di nomor gitu. 2 gitu. Seharusnya gitu. Itu bagian dari literasi juga di perguruan tinggi kan gitu. Seharusnya gitu. Seharusnya diomongin. Kalau dia punya kemungkinan besar untuk lanjut atau jadi ASN
dan seterusnya yang membutuhkan link itu ya lebih baik janganlah dosen gitu. Lebih baik jangan, menulis kedua atau ketiga aja lah dosen, jangan pertama. Itu bahaya. Itu bahaya itu. Kasihan nanti. Nah, itu. Banyak banget ternyata ya urgensinya ya teman-teman. Itu terus juga ternyata membentuk sistem pendidikan kita juga itu ternyata Pak. Betul. Sedalam itulah ternyata makna literasi teman-teman dan urgensinya juga. Jadi buat kalian yang udah nggak suka baca atau mulai baca sekarang, tolong banget. Mulai dibaca, dipahami, nggak hanya kalian baca headline terus kalian skip isinya. Yang penting itu malah isinya ya Pak, bukan headline-nya ya sebenarnya. Iya betul. Tuh. Ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri tantangannya apa sih Pak? Kan Bapak kan juga ketua Gerakan Pembudayaan Minat dan Baca di Provinsi Jawa Timur. Selama ini tantangan yang sering dihadapi itu apa sih Pak? Ya. Yang jelas sekarang banyak komunitas yang belum punya kesadaran untuk sinergi. Jalan sendiri-sendiri itu pertama. Lalu sama kalau kita sebenarnya mau meminjam teorinya atau pemikirannya Ki Hajar Dewantara kan ada 3 hal yang harus ini sinergi. Jadi semacam mata rantai gitu ya. Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di keluarga ini bagus nih misalkan tentang literasinya dia punya buku banyak anaknya dan seterusnya. Di sekolah juga bagus, sekolahnya punya perhatian terkait dengan literasi. Tapi masyarakatnya nggak mendukung nih, gitu kan? Itu putus di situ. Kadang dia terpengaruh di masyarakat ini. Makanya sebenarnya ekosistem literasi yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara itu menarik itu. 3 hal ini di sekolah bagus gitu ya, di keluarganya bagus, di masyarakat bagus. Nah, salah satunya saya mencoba banyak sih yang mengawali, tapi kurang lebih saya sudah 15 tahun bikin taman baca masyarakat di rumah gitu. Nah, ini salah satu bagaimana peranan saya sebagai masyarakat warga ingin menjadi salah satu yang menyumbangkan dalam ekosistem literasi itu. Jadi nanti di sekolahnya ini yang kalau seperti daerah saya itu di Tulangan itu sekolahnya minim buku bacaan gitu kan, maka saya bikin lah perpustakaan di situ dan itu ramai anak-anak datang. Tiap hari saya jadwal, kalau hari Senin itu TK, Selasa PAUD, Rebu SD dan Kamis SMP gitu. Saya bikin jadwal dan kerjasama dengan sekolah sekitar gitu kan. Dan mereka ternyata sekolah-sekolah itu nggak punya buku yang bagus gitu kan. Ya, saya menyiapkan buku itu gitu. Nah, itu bagian dari Nah, kalau kita menyerahkan ke dinas pendidikan, ke dinas perpus provinsi dan seterusnya, saya yakin SDM mereka nggak cukup gitu ya. Apalagi efisiensi, nggak efisiensi aja mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, tanda kutip ya gitu ya. Apalagi ngasih support ke masyarakat, bikin TBM dan seterusnya nggak bisa mereka. Perpustakaan keliling ada di dinas provinsi, kabupaten kota juga terbatas, mereka hanya 2 atau 3 mobilnya kan, nggak bisa ke semua titik itu gitu kan. Maka masyarakat juga seharusnya juga ikut andil di situ. Pentahelik mungkin ya, Pentahelik itu kan ada corporate juga ya kan, lembaga pemerintah, akademisi gitu ya, praktisi, saling sinergi lalu mewujudkan ide gagasan itu menjadi langkah konkret dan berdampak di tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan fokus seperti ke pemerintah, kita susah kayaknya, gitu, susah gitu ya. Itu memang harus ada kesadaran bersama, seperti kegiatannya Mbaknya ini kan salah satunya kan kampanye gitu ya, memberi alternatif lewat media digital. Betul. Gitu kan. Buat kalian ini sebenarnya tuh buat kalian yang malas membaca sih, tapi jangan malas denger juga. Nanti kalian nonton dengarnya cuma awal doang, pas waktu tengahnya ini kalian denger, kalian skip kan sama aja ya, kayak baca buku, baca judulnya doang sama waktu di belakangnya itu. Berarti bisa dibilang kalau peranan penting itu nggak hanya di dalam keluarga dan juga sekolah, tapi juga masyarakat gitu kan Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ya Pak, kayak di masyarakat itu kadang kayak kita udah kritis, kayak kita bacalah buku, kadang itu kita kayak coba bawa buku lah gitu, tapi kayak kadang waktu kita nongkrong gitu ya, kayak kita sambil baca buku kayak ngapain sih sok pinter banget, kayak bawa buku kemana-mana lah, itu kan juga akhirnya membuat mental kita itu kayak yang awalnya semangat baca jadi kayak ya udahlah males lah kayak gitu.
Ya itu budaya. Ya kita budaya harus dilawan dengan budaya. Ya kita memang harus kalau bisa kemana bawa buku. Saya bawa buku pasti di tas, di kendaraan pasti saya bawa buku kemana-mana gitu ya. Bagi saya prestis bagi saya ya. Yang kedua untuk kampanye gitu ya. Bukan hanya kayak-kayaan karena saya baca memang gitu ya. Dan kenapa kok siswa kita jarang membaca? Ya pertama gini, kalau kita lihat dari sisi hulu pemerintah dulu ya. Di Indonesia ini 280 juta jiwa. Nah, dan data dari Perpustakaan Nasional RI waktu itu satu buku ditunggu oleh 90 orang. Satu buku di Indonesia ini ditunggu oleh 90 orang. Kalau standarnya UNESCO dalam 1 tahun 1 orang seharusnya 3 buku. Wow. Standarnya UNESCO ya 3 buku selesai dibaca dalam 1 tahun gitu. Nah tapi beberapa waktu lalu Perpusnas juga beli buku cukup banyak, jadi ada 10.000 taman baca di Indonesia ini, dan satu TBM itu diberi 1.000 buku. Kalau di total kurang lebih ya 10 juta. Ketambahan 10 juta itu mungkin ada tambahan lain ya, saya belum mendapatkan data terbaru gitu. Nah sebenarnya semakin banyak buku, potensi minat baca meningkat itu semakin baik saya kira. Karena orang suka membaca pertama itu minat, lalu gemar, lalu budaya. Ada 3 tingkatannya. Minat ini kalau bukunya ada gitu kan. Minat ini kalau bukunya ada kan gitu. Kalau nggak ada bukunya ya nggak, mana mungkin kita bisa punya minat kan. Nah, lalu gemar, sekarang membaca, besok membaca, ini itu gemar. Dan dia meningkat menjadi budaya, setiap hari itu dia membaca keluarganya, lalu turun-temurun gitu ya, secara kolektif masyarakat di situ itu menjadi budaya gitu kan. Nah kita diminat saja belum ya, karena tadi bahan bacaan kita kurang gitu ya. Orang yang punya kesadaran, misalkan orang yang punya rezeki lebih seperti corporate, pengusaha gitu, lalu dia punya concern ke perpustakaan, itu juga jarang. Ada tapi tidak banyak gitu ya. Nah itu beberapa faktor saya kira yang mempengaruhi literasi kita gitu. Ya. Tapi ini sih Pak, kayak kan kita udah bahas nih dari masyarakat itu ternyata mempunyai peran penting banget. Nggak cuma keluarga dan sekolah, tapi kan kalau dari keluarganya dia itu mohon maaf kayak ada beberapa keluarga mungkin ya yang sibuk bekerja sehingga anaknya itu kan kayak sama neneknya atau sama pengasuhnya mungkin dititipin gitu. Kan pasti punya habit yang beda kan Pak sama. Betul. Dan mungkin keluarganya juga kayak ya udah kita pulang, kita nyapa anak kita nggak kebiasaan untuk membacakannya buku. Sebenarnya kan kalau kita lihat kayak ke zaman dulu tuh, kalau kita lihat drama atau lihat sinetron tuh kayak adalah kayak scene kayak orang tua membacakan anaknya buku dongeng gitu. Sebenarnya itu kan juga salah satu bagaimana bentuk keluarga itu membangun budaya dari literasi itu sendiri kan Pak. Iya. Tapi kan kayak sekarang tuh udah mulai jarang gitu lah. Apakah ada saran mungkin buat teman-teman kayak terkadang itu kayak emang kalau orang tua kita kurang lah dalam literasi, mungkin gimana sih cara kita gitu kayak membangun, kayak ngajak diri kita gitu biar kayak kalau orang tua kita nggak mengajarkan literasi, mungkin dari diri kita itu gimana sih gitu buat mengawali literasi itu sendiri. Itu sebenarnya ya seperti saya ini kan orang tua jauh dari literasi kan gitu ya. Literasi baca tulis tentunya. Dan orang kampung, orang desa, orang Pacitan sana Mbak, dari jalan raya itu 15 kilo ke rumah saya, dan itu nggak bisa diakses oleh kendaraan waktu itu. Sekarang bisa gitu ya. Lalu saya ke Surabaya gitu ya, waktu itu ingin kerja gitu ceritanya. Nah ternyata saya kok nggak dapat pekerjaan, lalu ketemulah saudara saya gitu. Saudara saya ini kuliah di UNER juga gitu ya. Lalu ayo dolen ke perpustakaan, dia bilang gitu, itu pertama gitu. Diajak ke perpustakaan, belum pernah saya ke perpustakaan yang bagus dan seterusnya itu. Nah, akhirnya di situ kok bagus ya, menarik, akhirnya saya baca buku dan seterusnya. Lalu waktu itu saya ngelamar kerja, habis itu sambil kuliah, jadi saya kerja dan kuliah gitu, Lalu ketemulah orang-orang di kampus ini, ketemu orang-orang yang cara berpikirnya berbeda. Di kerjaan ketemu orang cara berpikirnya berbeda gitu kan. Saya kira itu punya sumbangsi terhadap perjalanan saya, dan itu mungkin bagi orang-orang yang dulu mungkin saya tidak beruntung karena orang kampung miskin dan bodoh itu, lalu ketemu circle ya, kalau anak sekarang circle yang akrab dengan buku, lalu pekerjaan itu mempengaruhi gitu. Nah kalau kita lihat sekarang ini
lalu ini yang terpenting adalah saya sudah bisa membedakan tokoh waktu itu. Saya menokohkan seseorang gitu ya. Menokohkan seseorang itu yang saya lihat ya bukan popularitasnya gitu ya. Lalu seberapa terkenal dia ya kan. Dan ternyata tapi saya lihat tirakatnya gitu ya, waktu itu ya salah satunya yang tadi saya ceritakan Cak Nun itu, Cak Nun ini kritik orang tapi dia nggak tergabung ke pemerintahan. Kalau dia tergabung mungkin saya sudah nggak menokohkan lagi gitu ya, karena ini tirakatnya bagus berarti gitu ya. Nah itu mungkin kebetulan saya ketemu circle yang seperti itu. Nah bagi yang nggak gimana gitu kan, ya kan yang nggak gimana kira-kira. Nah yang punya peran adalah teman-teman komunitas saya kira. Kalau di Surabaya itu kan banyak anak-anak yang mungkin agak terpinggirkan gitu, dan ada beberapa teman-teman komunitas saya salah satunya dan teman-teman yang lain itu bikin seperti bazar buku itu loh Mbak, di depan Gerahadi, di Taman Prestasi, lalu di Taman Bungkul dan seterusnya kayak gitu. Nah anak-anak yang tidak akrab dengan itu tuh mereka, wah ini apa ini gitu. Bayar nggak Kak gitu kan, oh enggak bayar, gratis nih ya, mungkin itu bisa juga dilakukan. Lalu ya diskusi-diskusi, kita ajak gabung ke komunitas dan seterusnya itu gitu. Kalau di rumah nggak ada akses untuk literasi itu mungkin ya. Makanya pentingnya berkesinambungan antara keluarga, masyarakat dan juga di sekolah tadi ya Pak. Iya betul. Jadi buat kalian kalau keluarga kalian kurang akses, kalian bisa tuh kayak dengan circle mulai dari ngobrol terus kayak cari-cari gitu. Apa sih yang disukain? Oh ternyata kalian punya satu kesamaan gitu. Sekarang ini di Surabaya banyak TBM, di Gresik kan juga banyak teman-teman komunitas yang punya TBM itu. Jadi kemarin ke Dinas Perpus itu ada 50 waktu. Kalau nggak salah waktu itu 50 itu ada perpustakaan desa dan teman-teman pengelola TBM secara mandiri. Waktu itu kan ada kegiatan apa gitu dan kebetulan saya mendampingi itu. Lumayan banyak loh, ada 50. Jadi tapi mungkin di luar itu juga masih banyak gitu ya. Jadi artinya sudah banyak masyarakat yang punya kesadaran dan ikut berperan di situ gitu ya. Gitu, tergantung gimana nanti teman-teman itu ya, adik-adik kita ini punya channel link nggak ya ke sana gitu. Tapi ini sih kayak yang saya tahu ya ada beberapa taman baca juga di daerah Gresik itu. Cuma dia tuh kalau kita mau baca buku tuh tertutup gitu loh Pak, kayak hanya buka di jam-jam tertentu gitu. Dan sebenarnya tuh ada keluhan juga dari anak-anak kayak bisa nggak sih kayak taman baca itu nggak usah ada jamnya, biar kita tuh kayak perpustakaan aja kan kalau hari libur kan juga tutup kan Pak. Iya. Juga. Itu pertama kalau masyarakat ya, jadi yang swadaya masyarakat ini karena mereka pekerja. Kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan. Kalau hanya ngurusin TBM-nya kan, makanya dia kerja sore mungkin buka ya sampai malam gitu. Nah yang di tempat saya itu karena kebetulan saya kerja lalu punya penghasilan gitu ya, jadi saya memang memotong sekian persen penghasilan saya untuk menggaji yang nunggu TBM saya. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam buka gitu ya. Tapi nggak semua seperti itu gitu kan, karena mereka mau makan aja susah loh rakyat sekarang ini kan, mau hidup bisa. Lah pemerintah ini tidak bisa mungkin menganalisisnya saya kira kurang, karena masyarakat kita kan ada beberapa segmentasi, ada masyarakat informasi, lalu masyarakat industri yang kerja di pabrik dan seterusnya kan. Nah, kalau masyarakat informasi itu siswa mahasiswa gitu kan, dan apalagi masyarakat agraria mungkin ya maritim yang dekat laut gitu kan. Nah mestinya mereka ini kan punya jam kerja masing-masing gitu ya. Kalau bukannya pagi sore tutup, nah ini siapa ini? Orang sekolah berangkat pagi pulang sore ya kan, pekerja biasanya berangkat pagi pulang sore ya kan. Dan itu nah mestinya itu tadi bener kata mbaknya itu, kalau bisa 24 jam shift-shiftan gitu kan. Ketika mereka pulang kerja dia bisa ke perpustakaan misalkan kan, di perpustakaan buat kegiatan apa, di entertain supaya menarik, tapi enggak kan gitu. Ya mereka kerjanya normal, padahal perpustakaan itu perpustakaan daerah yang sama saja ya, bukan perpustakaan yang masyarakat itu. Mestinya mereka di luar jam kerja bukanya. Mestinya seharusnya ya. Karena masyarakat ini pulang kerja mungkin bisa ke perpustakaan sambil ngopi atau baca buku misalkan, atau kegiatan apa di perpustakaan. Tapi enggak pagi terus kan semuanya. Nah, saya belum menemukan perpustakaan yang bukanya 24 jam. Seharusnya itu sih, seharusnya. Supaya akses ini memang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Oke. Cukup menarik mengenai taman baca ini Pak. Taman baca dan perpustakaan ini. Karena saya juga baru tahu Pak kalau Bapak kan buka taman baca kan. Soalnya ada juga di
di daerah desa gitu di Gresik di Masangan. Jadi kalau saya lewat itu ada kayak perpustakaan gitu, orangnya tuh dibuka gitu. Jadi rumah perpustakaannya di luar gitu Pak, di luar di terasnya gitu. Tapi saya nggak pernah mampir karena kayak kok sepi ya kayak gitu sebenarnya. Kayak apakah ini sebenarnya orang iseng atau apa gitu. Soalnya kalau saya kan emang koleksi buku aja di rumah, saya koleksi, saya baca kayak gitu. Kebetulan saya juga suka baca gitu di keluarga saya. Jadi bahkan saya sama adik saya itu kayak mari yuk kita bikin inilah perpustakaan mini di rumah, kayaknya seru gitu. Jadi ya dengan membaca itu benar-benar emang apa ya, ngasih kita banyak pandangan lah di tengah society yang mungkin terbatas gitu. Karena saya merasakan ini kalau saya bicara dengan kakak saya terutama itu dia bilang sih kayak selama kalau lingkungan kamu nggak bisa nyelamatin kamu, buku itu bisa nyelamatin kamu banget. Betul. Buat betul. membaca dunia yang lebih luas. Buku itu memang saya kira punya peranan penting. Makanya selain perpustakaan saya bikin ini Mbak, namanya ATM. ATM itu anjungan tunai membaca. Itu saya taruh di gang-gang warga. Jadi warga bisa minjem dan mengembalikan nir administrasi, tanpa administrasi apapun. Hilang juga nggak masalah. Wong saya ini kan dikasih teman-teman, bukan aset negara gitu kan. Jadi nggak ada pertanggungjawaban kalau hilang. Ada teman nulis dikasih ke saya dan seterusnya gitu ya. Dan buku saya numpuk banyak, saya taruhlah di ATM namanya anjungan tunai membaca gitu. Dan banyak masyarakat yang membaca, mengembalikan, ada yang dibaca dibawa pulang, nggak tahu diapakan gitu. Karena ada 5 titik ini, ada yang satu itu sampai kacanya pintunya hilang sama isinya gitu ya. Ada yang utuh, ada yang korat karet gitu ya, artinya dibaca, mungkin ini dibaca lalu dikembalikan dan seterusnya gitu. Dan kami rolling 1 bulan sekali, kami ganti gitu. Itu salah satu upaya kami di akar rumput supaya masyarakat itu punya akses bacaan di situ gitu ya, gitu. Oke. Terus apalagi ya yang harus kita tanyakan lagi mengenai literasi ini, karena kalau kita tadi menarik sih Pak, ternyata literasi itu punya background yang mendalam gitu loh buat suatu bangsa gitu loh. Ini agak membahas sedikit lah Pak ke dunia pendidikan yang mungkin sebelumnya, menteri kita yang sebelumnya Bapak Nadiem itu kan punya program P5 dan juga beberapa program yang akhirnya tuh kita harus membaca dulu lah. Bukan jadi guru tuh nggak lagi mengasih makan kita mengenai pendidikan, tapi kita yang sebagai siswa itu mulai membaca gitu. Tapi malah jadinya tuh terkendala di anak-anak tuh kayak merasa ini apa sih kok gurunya nggak ngajarin kita, kok kita disuruh baca sendiri lah. Itu kan berarti kan salah satu masanya di budaya baca gitu Pak. Sebenarnya Indonesia sendiri ketika kita meniru Finlandia gitu kan Pak Nadiem itu mengadaptasi konsep dari Finlandia gitu kan. Lah itu gimana Pak, apakah itu emang udah cocok atau saat ini Indonesia belum saatnya, atau malah memang itu kita harus mulai dari situ gitu? Ya, saya mengamati sejak dulu. Kebetulan saya di perpustakaan sekolah. Lalu di situ ada kurikulum 2000 berapa ya itu? 2015 kalau nggak 15 apa 16 koreksi. Saya lupa. Itu lalu ada perbaruan kurikulum itu, kurikulum 13 dan seterusnya kan, dan seterusnya. Saya agak kurang mengakrabi Pak Nadiem itu yang P5 itu ya. Ya ada P5 juga, terus kurikulum 2015 itu kan guru nggak lagi berperan aktif sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator lah, bisa dianggap kayak gitu. Saya membaca 2 buku yang menarik. Pertama Paulo Freire tulisannya ya. Yang kedua Ivan Illich. Gitu, itu menarik. Kalau guru mestinya semua guru harus membaca buku itu minimal ya, sebelum buku-buku dalam negeri ya. Luar negeri ini juga menarik. Ya, mahasiswa itu objek bukan subjek. Subjek bukan objek, tetapi kita selalu dijadikan objek. Guru itu full cerita terus di kelas, dan masyarakat kadang nggak diberi kesempatan untuk dialog satu arah gitu ya. Mestinya kan 2 arah, ada tanya jawab. Kalau bisa siswa itu dilatih untuk bertanya gitu ya, gitu. Bukan menjawab gitu ya. Orang bikin pertanyaan itu susah dibanding menjawab. Nah, jadi kalau saya praktekkan itu ke anak saya. Tadi di sekolah tanya apa? Gitu, bukan mengerjakan dan bisa mengerjakan apa, enggak, tanya apa gitu kan. Orang tanya itu dia punya pengetahuan, mungkin lebih banyak dia menanyakan sesuatu, bahkan dia sudah tahu jawabannya kadang ya gitu kan gitu. Nah,
keahlian bertanya ini yang kurang di anak-anak kita. Jadi nggak kritis lagi anak-anak kan gitu. Dan ajaran di kelas coba saya ini Mbak dulu ke waktu di SMA ya, SMP, SMA yang ada apa persegi 4 ya kan, kubus, jajar ginjang dan seterusnya itu. Nah, guru hanya mengajarkan itu. Ini apa namanya? Persegi 3 gitu. Tetapi apa ini maknanya ketika dalam kehidupan bermasyarakat, dalam konteks kehidupan? Enggak gitu kan. Sebenarnya kan bisa misalkan kok persegi 4 ini dengan luas sekian dengan apa misalkan 6 kali 15 90 meter persegi. Kalau misalkan bikin rumah dengan ukuran itu maka uruknya butuh sekian kubik dan seterusnya. Mestinya itu kan dalam konteks sosial. Ada lagi misalkan gini. Kita ini selalu dengan apa ya Barat atau Eropa sentris gitu, kita selalu berkiblat ke sana. Padahal beda secara geografis dan seterusnya. Misalkan ada 2 contoh saja. Kita kita mengkaji tentang pohon kelapa. Pohon kelapa itu ternyata kita eksportir terbesar di dunia. Dan itu hampir 29 triliun per tahun kalau diolah dengan baik. Tetapi kita enggak ada yang riset. Di sekolah enggak pernah diajarkan. Dari akar sampai ini enggak pernah diajarkan. Padahal di beberapa negara dibuat macam-macam itu. Dan punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Punya nilai tinggi. Itu yang disebut hilirisasi oleh Pak Prabowo itu kemarin ya. Tetapi apakah hilirisasi beneran gitu ya. Nah, itu kelapa. Lalu pisang kita juga eksportir terbesar kedua di dunia, Indonesia ini. Dari akarnya sampai ujungnya dibuat apapun. Ya dibuat apa namanya ya makanan gitu kan, dan macam-macam banyak gitu ya, dan triliunan juga, tetapi nggak pernah dipelajari di sekolah. Kita selalu yang macam-macam itu kan, dari yang macam-macam, padahal seharusnya yang kontekstual, yang di sekitar kita bisa manfaatkan, lalu itu nanti muaranya adalah kesejahteraan masyarakat di situ, karena dia punya skill, bukan hanya pengetahuan tapi skill ya, karena pengetahuan itu kita belum membaca akhirnya dapat pengetahuan, dia berevolusi menjadi ilmu kalau dihadapkan dengan realitas, lalu dia bisa mengurai persoalan itu, maka disebutlah ilmu gitu kan, ilmu pengetahuan gitu kan. Nah seperti itu. Nah saya kira saya kemarin ketika membaca Pak Abdul Mufti ya, Pak Abdul Mufti yang baru ya Pak, yang baru menarik tentang deep learning. Saya kira deep learning itu yang itu tadi gitu ya, yang kalau kita misalkan saya pernah ngajak anak-anak di kampung saya itu yang biasanya ke TBM saya ajak outing kelas untuk mengamati satu pohon. Nah, pendekatan anak ini bebas. Ada siapa yang suka puisi silahkan bikin puisi dari objek ini, dari pohon ini. Ya, dia menggunakan eksotisme bahasanya gitu ya. Lalu ada anak yang suka melukis, ya lukis aja pakai pensil aja, gambar aja gitu. Ada yang suka matematika, ayo dihitung berapa cabangnya dan seterusnya gitu kan. Jadi Sabtu objek ini bisa menggunakan berbagai pendekatan gitu, multi perspektif gitu ya, sesuai passionnya anak. Nah saya kira itu yang menarik. Saya kira pelajaran kesini harus seperti itu, nggak seperti dulu guru hanya ngasih saja satu arah, anak diem. Berarti gitu. Memang harus saatnya kita berkembang ya Pak, dari seharusnya gitu. Literasi gitu sebenarnya kan. Oh iya. betul. Soalnya benar-benar apa ya, mungkin antara salah kaprah atau gimana sehingga jadinya kayak gitu. Padahal tujuannya memang dengan kita adanya kurikulum 2015 itu kan sebenarnya kita melatih untuk anak-anak itu kan juga menjadi lebih kritis, tapi malah anak merasa kayak kok kita nggak diajarin lagi sih, padahal kita butuh interaksi itu antara siswa dan juga gurunya gitu ya Pak. Betul. Iya. Oke. Kalau membahas soal literasi digital sekilas nih Pak, apalagi digital kritis ya mengenai informasi, ada tips nggak sih Pak untuk buat membedakan fakta dan hoax? Apalagi sekarang kan bahkan setiap detik, setiap menit sekarang aja tuh bisa beda informasi gitu. Iya. Kalau saya sih saring sebelum sharing dan lihat sumbernya, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita semakin banyak membaca, saya kira secara alamiah kita bisa membedakan ini hoax dan tidak. Misalkan begini, kebetulan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya melihat Bu Sri Mulyani menyampaikan itu, ini pasti ya, karena dari wajahnya itu beda, dia lebih halus gitu kan, lebih cantik dari Bu Sri Mulyani dan beda suaranya meskipun mirip ya gitu. Ternyata ketika saya nyari video yang aslinya enggak, jadi guru dan dosen ini tantangan bagi keuangan negara gitu kan aslinya. Lalu
potongan ini video ini katanya guru menjadi beban negara gitu kan gitu ya. Memang meskipun secara undang-undang memang itu tanggung jawabnya pemerintah kan mencerdaskan kehidupan bangsa ya harus guru gitu ya. Dan seterusnya ya di luar itu polemik itu. Nah, dari situ saja sudah kelihatan ternyata banyak masyarakat kita yang tidak kritis terhadap isu ini gitu kan. Padahal itu hoax sebenarnya. Yang asli adalah seperti ini gitu kan. Dan cara orang misalkan kita menyikapi seperti partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu selalu diidentik dengan uang gitu kan. Padahal enggak. Kita melihat pemerintah atau sekolah gitu aja, keuangan di sekolah, komite harus punya bisa mengawasi keuangan negara yang lewat sekolah ini misalkan. Melaporkan kalau ada kecurangan, misalkan kepala sekolah korupsi, bendahara korupsi dan seterusnya. Itu juga partisipasi, tidak selalu uang gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang hoax sekarang untuk memecah belah masyarakat dan masyarakat tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membedakan apakah ini hoax dan tidak gitu ya. Nah, salah satunya kalau kita mau membaca gitu. Sayangnya yang kita baca TikTok di scroll terus gitu kan, WA di scroll gitu. Dan itu kalau teks-teks pendek itu memang bikin orang bodoh, nggak bikin orang pintar karena terputus-putus gitu kan. Gila gini. Coba kalau membaca buku yang terstruktur dari awal sampai akhir gitu ya. Itu beda. Tidak langsung kita menjustifikasi, kita memvonis sesuatu, tapi kita telah dulu gitu kan. Nah, kita saring dulu, bener nggak nih? Sumbernya bener nggak ya kan? Media dari mana gitu dan seterusnya. Kalau udah fix ini dari misalkan Kominfo misalkan, nah baru kita share gitu dan seterusnya. Berarti gitu. lihat dulu sumber awalnya gitu ya Pak. Ya. Oke. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya cara untuk memfilter itu, di filtering itu ya. Saya lupa, tapi itu sudah banyak kok yang membuat konten-konten seperti itu. Gitu. Jadi bisa dibilang ya guys, jadi dengan kita membaca itu nggak hanya membuka dunia, tapi membuat kita itu lebih kritis lagi ya Pak, lebih mendalam lagi. Dan membaca itu nggak hanya tentang membacanya guys, tapi gimana sih cara kita itu menganalisis lebih dalam isinya, terus cara kita memaknainya juga, itu juga seni dalam literasi itu sendiri ya Pak. Dan seperti yang udah dikatakan tadi, ke bawah Indonesia itu mempunyai banyak aksara bahkan sejak dari abad ke-6, dan urgensi dari literasi sendiri itu juga berdampak ke kedaulatan ekonomi gitu, dimana literasi itu nggak hanya tentang kita memahami, tapi dengan kita memahami kita bisa lebih berdaulat lagi ternyata dalam perekonomian gitu. Dan jangan lupa juga ketika kita ingin share juga itu harus disaring dulu sebelum kita benar-benar sharing. Terus juga penting juga tuh partisipasi masyarakat dalam dunia literasi, nggak aja diri kita sendiri tapi juga keluarga, sekolah dan juga masyarakat itu punya peran penting gitu. Dan sekali lagi buat kalian jangan bosan-bosan buat membaca, karena membaca itu bisa membuka dunia lebih luas lagi. Mungkin dari Pak Bambang ada kesan dan pesan buat teman-teman Sobat Pena mengenai literasi Pak, ini gimana? Oke, closing saja ya dengan mantra literasi aja ya. Jadi kalau sholat itu tiangnya agama, maka membaca adalah tiangnya peradaban. Biasanya membaca itu bisa di mana saja, bisa di mana saja ya, ruang terbuka, di perpustakaan. Ya kalau bisa ke perpustakaan gitu, karena di situ lebih banyak. Dan karena perpustakaan adalah kuil universal sekaligus firdaus agung bagi para cendekia yang merawat akal budi dan kejernihan rohani. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Bambang Prakoso sudah mau membagikan ilmunya mengenai literasi kepada kita hari ini teman-teman. Jadi jangan lupa follow, subscribe dan juga komen. Kira-kira kita harus bahas apa lagi buat podcast kita hari ini. Thank you guys. Bye.